Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tetap semangat ya menjalani kuliah online-nya. Kembali lagi kita di pertemuan 6 logika Fuzzy ya, dimana kita sudah tidak terasa ya, udah minggu ke-6, besok ke-7 lalu UTS ya, dan seterusnya. Mungkin kalian udah semester 7, bisa aja nanti selesai ini kalian sudah mengajukan skripsi begitu ya. Jadi saya harap dari mata kuliah logika Fuzzy ini kalian bisa mendapatkan judul ataupun terinspirasi lah seperti itu ya. Karena logika Fuzzy ini adalah salah satu cabang ilmu yang diperbolehkan untuk mengambil judul dari logika Fuzzy ini. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya, karena ini adalah mata kuliah yang bisa kalian jadikan referensi untuk judul skripsi. Oke, dalam pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang basis data Fuzzy ya. Pengertian basis data mungkin kalian sudah tahu ya, jadi ini mungkin di semester 3 sudah dibahas. Jadi yang akan kita bahas lebih dalam adalah basis data Fuzzy model Tahani. Bagaimana basis data Fuzzy model Tahani ini akan kita bahas di dalam modul ini. Ya, mungkin kalian sudah tahu pengertian basis data ya, yaitu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer. Jadi secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Jadi fungsinya itu yaitu adalah informasi ya, misalnya informasi mengenai misalnya data mahasiswa, data karyawan, ya itu disebut dengan entitas. Dan misalnya kalau mahasiswa itu sebuah entitas, mungkin dipecah lagi apa atribut dari mahasiswa gitu ya. Misalnya di data mahasiswa itu kan pasti ada nama, ada NIM, ada prodi dan sebagainya. Oke, kita tidak akan berlama-lama di basis data ini ya. Kita akan membahas tentang basis data Fuzzy model Tahani. Basis data Fuzzy model Tahani mungkin masih menggunakan relasi standar. Hanya saja metode ini menggunakan teori himpunan Fuzzy untuk mendapatkan informasi query-nya ya. Jadi kalau kalian paham MySQL, kalian paham query itu ya. Lalu ini adalah contoh dari sebuah basis data ya. Di sebuah perusahaan lah dikatakan ada nama, tanggal lahir, tahun masuk dan gajinya. Ya. Jadi ini adalah data standar ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa lagi kita gali informasi ya. Kalau tanggal lahirnya segini, mungkin sekarang umurnya udah 30 gitu ya. Masa kerjanya ini ternyata masa kerja dari tanggal masuknya dia tahun segini, berarti masa kerjanya dia segini, anggaplah seperti itu gitu. Dan gajinya ini ada yang 350.000, ada yang 1.600.000, beragam gitu ya. Jadi bagaimana mengolah data tersebut gitu ya. Dengan menggunakan basis data standar, kita dapat mencari data-data karyawan dengan spesifikasi tertentu dengan menggunakan query atau disorting gitu ya. Disort misalnya ini contohnya itu adalah informasi tentang nama-nama karyawan yang usianya kurang dari 35 tahun. Maka kita bisa ciptakan suatu query select nama form karyawan where umur kurang dari 35. Nah, ini bisa aja ya di query nama-nama yang umurnya itu di bawah 35 nanti akan muncul, atau di sorting berdasarkan umur gitu ya. Kalau di Excel mungkin sorting, kalau di MySQL dia bisa pakai where spesifik dia umur kurang dari 35 tahun, sehingga muncul nama-nama Lia, Kiki, dan Yoga. Yang umur 35 tahun, 35 di bawah 35 tahun adalah ada Susi, ya kan? Lalu seperti kita lihat ada Yoga,
Lalu ada Kiki. Tuh. Nah, di sini berarti Lia, Kiki, dan Yoga. Kiki ada, Yoga ada, berarti ini salah ya. Berarti ini adalah Susi ya. Ini adalah Susi. Susi, ini dia. Oke. Nah, itu untuk informasi dari karyawan yang umurnya itu di bawah 35 tahun. Nah, lalu jika ingin kita melihat informasi lagi dari nama karyawan yang gajinya lebih dari 1 juta gitu ya. Nah, ini bisa didapatkan yang dilihat di gajinya lebih dari 1 juta. Ada Adi, ada Tia, ada Susi, ada Andi, ada Tuti ya. Jadi ini hasilnya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kalau untuk apa? Kalau untuk mencari informasinya melalui query. Nah, lalu pada kenyataannya, seseorang kadang-kadang membutuhkan informasi data-data yang bersifat ambigu ya, atau samar, atau tidak baku gitu ya, bisa saja A bisa B gitu kan, dia ambigu. Maka kita bisa mengatasi dengan menggunakan basis data fuzzy gitu ya. Artinya apa? Basis data fuzzy ini bisa mengenali seorang yang gajinya tinggi dan sedang atau rendah seperti itu. Jadi dia bersifat ambigu. Kalau dia tinggi dia nilainya berapa, kalau dia sedang dia nilainya berapa. Nah, itu kan ambigu. Nah, ada juga itu informasi itu diperlukan dari sana gitu. Kita bahas. Basis data fuzzy model Tahani masih tetap menggunakan relasi standar. Hanya saja model ini menggunakan teori himpunan fuzzy untuk mendapatkan informasi pada query-nya. Query-nya tetap sama, ya hanya saja datanya itu diambil dari model fuzzy seperti itu. Ide dari suatu sistem basis data fuzzy model Tahani adalah mendefinisikan konsep dari relasi fuzzy dalam sebuah sistem basis data menggunakan derajat keanggotaan. Nah, jadi dari informasi ini dipecah lagi ya. Mungkin ini ada umurnya 30 sampai paling tua 48. Nah, ini dipecah lagi mana kategori muda, mana tua gitu ya, tua. Nah, di kategori masa kerja ini kan bisa dipecah lagi ya. Masa kerjanya baru atau lama seperti itu. Lalu kalau gaji ini juga ya, ada yang gajinya rendah, sedang, atau tinggi gitu ya. Karena di sini ada ringnya ya. Paling rendah itu 750.000, paling tinggi itu 1.600.000. Nah, ini bisa. Berarti rendah itu paling kecilnya tuh di 750.000 gitu ya, sampai di tengah-tengahnya berapa, paling tingginya itu 1.600.000. Nah, paling yang sedang itu berapa, berarti 16 kurang 750.000. Nah, itulah yang kondisi sedangnya seperti itu. Nah, ini adalah pembuatan dari kurva logika fuzzy ya untuk kategori muda, kategori umur ya, bisa dibagi 3, yaitu muda, parubaya, dan tua. Lalu domainnya itu kalau untuk muda dia 0 sampai 40, berarti ini 0 sampai 40 ya kan. Untuk kategori muda berarti ini jenis kurvanya itu kurva turun ya, linear turun. Lalu untuk parubaya 35 sampai 50, 35 sampai 50. Berarti ini parubaya di 35 sampai 50 gitu ya. Oke, lalu untuk yang tua dia 40 sampai tak terhingga, sampai seterusnya gitu ya. Kalau sampai 50 dan seterusnya, di atas 50 pun dia sudah tinggi, udah tua gitu. Sampai batas umurnya dia kapan masih hidup gitu. Nah, itu sudah ditentukan ya kurvanya. Ada kurva muda itu kurva turun, lalu kurva parubaya itu adalah kurva segitiga, dan kurva tua adalah kurva naik gitu. Domainnya juga sudah ditentukan. Nah, lalu dicarilah untuk fungsi keanggotaan muda ya, dengan rumus ini, rumus untuk fungsi linear turun ya.
Jadi kalau X-nya itu lebih kecil dari 30, kan 30 ya batasnya A atau A, kan X lebih kecil dari A berarti dia nilainya 1, karena dia udah di bawah ini pasti nilainya 1 lah. Karena dia batasnya 30. Lalu kalau dia di antara 30 dan 40, nah berlaku nilai rumus ini ya. 40 itu apa? 40 itu B ya, B kurang X dikurang 10 itu berarti dikurang B kurang A, jadi 10 dia 40 kurang 30, kira-kira seperti itu. Nah, jadi diperolehlah hasil seperti ini. Himpunan muda Susi dengan umur 30 berarti dia 1 ya, karena dia umur 30, kurvanya itu dia naik terus ke atas dengan nilai keanggotaan 1. Dan himpunan muda Adi itu 48 itu udah di sini ya. 48 sekitar di sini, kurva turunnya itu udah tidak ada ya, udah sampai batas yang 40, lebih dari 40 berarti dia otomatis nilainya 0. Lalu himpunan muda Tia itu 36 itu berarti dia di antara 30 dan 40, berlaku rumus ini dengan nilai keanggotaan 0,4, 36 ya. 36 berarti sekitar di sini ya, 0,4 gitu ya kurang lebih. Lalu muda Susi itu 37 dengan derajat keanggotaan muda itu 0,3, di sebelahnya mungkin ya di sini gitu ya, kita sambungkan aja ini berarti di sini lagi ya, anggap aja lurus ya. Oke, itu untuk Lucy ya. Untuk Siska 42 udah jelas ya, di atas 40 tahun dia pasti 0. Andi 39 dia 0,1 ya. Sangat rendah sekali, tapi masih masuk di himpunan muda ya. Dia mungkin di sini di 39 ini ya. Jadi dia 0,1 begitu, hampir 0. Hampir 40 ya, 40 dan 0 itu. Lalu 37 Tuti itu 0,3 sama seperti Lucy ya. Lalu Yoga itu 0,8 masih tergolong muda. Lalu Rina 0,5 dan Kiki 25 tahun masih umurnya di bawah 30 tahun, berarti otomatis 1. Nah, itu untuk muda ya. Begitu juga untuk mencari parubaya. Nah, parubaya ini pakai rumus segitiga, mungkin bisa kalian lihat di pertemuan 4 kita. Di pertemuan 4 kita, coba kita lihat di pertemuan 4 ya. Kemarin itu di tugas saya pun juga saya klarifikasi bahwa di kurva segitiga ini ada yang salah rumus ya. Jadi kalau untuk himpunan 0 dia itu kondisinya A itu lebih kecil dari X atau X lebih besar dari C gitu ya. Lebih kecil dari A dan lebih besar dari C udah pasti 0 kalau untuk segitiga gitu ya. Begitu juga di sini, lebih kecil dari 35 atau lebih besar dari 50 itu udah jelas 0 ya. Lalu untuk yang di sini kondisi X itu A antara A dan B, berarti di sini rumusnya adalah X kurang A per B kurang A gitu ya. X kurang A per B kurang A, berarti ini X kurang A ya kan, udah benar, per B kurang A. Tadi B-nya itu 30. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ini di sini ya 35, 45, 50 gitu ya. Jadi A-nya itu 35, B-nya itu 45, C-nya itu 50, berarti 35 kurang 45 itu 10 gitu. Jadi di sini kan tadi X kurang A per A kurang B gitu ya. A-nya 35, B-nya 45 kan, berarti kan 10. Berarti X kurang 35 per 10 seperti itu. Lalu di yang terakhir kondisi X lebih besar dari B dan lebih kecil dari C. Berlakulah rumus B kurang X per C kurang B. Nah, ini yang salah ya. Ini kemarin itu salah ini.
Salah. Jadi di sini 50 kurang X. Nah, 50 itu apa? 50 itu C ya kan? Nah, 50 itu C. Berarti ini adalah C. C, B, A. Nah, anggap aja cantik lah ya tulisannya. Berarti di sini kan salah ya. Berarti di sini salah. Di sini harusnya C. Tuh, C kurang X per C kurang B. C kurang B berarti C-nya itu 50, B-nya 45. Berarti 5 tadi fungsinya untuk pernya ya. Nah, sini ya berarti betul ya, 50 itu C, C kurang X per 5. 5 itu kan C kurang B. Jadi 50 kurang 45 jadi 5. Jadi ini hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya, karena kita sudah juga belajar untuk membuatnya dan hasilnya juga memuaskan. Dan anggap saja kurvanya sudah kita buat seperti itu. Nah, ini juga untuk himpunan tua ya, sama. Himpunan tua berarti memakai representasi naik. Kita lihat untuk yang representasi naik ya. Representasi naik itu di sini. Nah, ini ya nggak ada masalah di sini. Kalau dia X itu lebih kecil dari A ya, ini aja A nih ya. Kalau lebih kecil dari A udah jelas dia 0 nilainya. 0. Kalau yang di antara A dan B berarti rumusnya X kurang A per B kurang A. Kalau yang dia di atas B berarti dia nilainya 1. Karena di sini batas B-nya kan, kalau lebih besar dari B udah jelas dia 1 seperti itu. Ini bisa kalian lihat sendiri juga ya. Jadi didapatlah ini ya untuk himpunan muda parubaya tua ini untuk derajat keanggotaan umur karyawan. Di Susi ini dia mudanya itu 1, parubaya 0, dan tuanya itu 0 gitu. Lalu si Adi ini juga dengan umur 48, dia di mudanya itu udah nggak muda berarti ya. Nilai keanggotaannya itu 0, di parubaya 0,4, dan di tua itu 0,8 dan seterusnya. Nah, ini membuat lagi untuk membuat himpunan PAZI untuk masa kerja ya. Sama caranya seperti umur tadi ya, dibuat juga, tapi ini hanya ada 2 kurva ya, kurva turun dan kurva naik. Kalau tadi kan ada parubaya, tadi ada 3 kurva. Nah, ini cuman kurva turun dan kurva naik, caranya sama seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dapatlah data keanggotaan masa kerja dengan menggunakan logika Fuzzy ya. Jadi si Susi ini dengan masa kerja 6 tahun itu tergolong baru ya, dan lamanya itu 0. Adi 17 tahun ya, kerjanya berarti dia lama dengan derajat keanggotaan 0,4 dan seterusnya. Nah, ini untuk menyatakan gaji ya. Gaji itu juga seperti dengan umur, ada rendah, sedang, dan tinggi. Berarti ada 3 kurva juga, kurva turun, kurva segitiga, dan kurva naik. Dengan domainnya itu kalau gajinya rendah itu 0 sampai 800, domain sedang itu 500 sampai 1.500, atau dikatakan 500.000 sampai 1.500.000 lah ya. Gaji tinggi itu 1 juta sampai tak terhingga, atau di sini sudah satunya itu di angka 2 juta itu udah tinggi seperti itu. Dan cara mencarinya sama ya, seperti kita mencari keanggotaan umur tadi, dicari dulu nilai untuk kurvanya, rumus untuk kurvanya, lalu dicari nilai derajat keanggotaannya ya, seperti ini. Fungsi sedang juga sama ya, menggunakan kurva segitiga, dan tinggi menggunakan kurva naik. Dan diperolehlah seperti ini ya. Jadi untuk derajat keanggotaan masa kerja itu si Susi dengan gaji 750.000 itu tergolong rendah di 0,1, dan sedang itu 0,5, tinggi itu 0, berarti dia tidak tinggi gajinya. Dan begitu juga untuk si Adi ya, dengan gaji 1.200.000 dia tergolong rendah tidak,
digorong sedang, dikatakan sedang dengan nilai 0,4, dikatakan tinggi dengan nilai 0,5. Sedang dia tidak sedang dan tidak terlalu sedang dan tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Nah, ini adalah kumulatif dari basis data fuzzy model Tahani ya, dengan derajat keanggotaan usia itu ada 3 barometernya, muda, parubaya, dan tua. Derajat keanggotaan masa kerja untuk masa kerja itu ada baru dan lama ya. Derajat keanggotaan untuk gaji itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jadi ini sudah ada ya nilai dari variabel nilai keanggotaan fuzzy-nya. Nah, jadi dari sini kita akan bisa memperoleh informasi lebih detail lagi ya dengan yang informasi yang ambigu tadi gitu ya. Jadi di sini siapa saja karyawan yang masih muda tapi mempunyai gaji tinggi. Nah, kan itu adalah informasi baru. Kalau tadi di model data biasa kita nggak akan jumpa dengan informasi yang gaji yang masih muda, umur yang masih muda tetapi mempunyai gaji yang tinggi. Nah, itu kalau memakai basis data yang ini, yang awal tadi, nah ini nggak akan dapat ya, susah gitu memfilternya gitu. Jadi memang agak susah dulu terlebih dahulu ya dicari fungsi keanggotaan fuzzy-nya, baru mendapat informasi yang tadi. Tapi lebih akurat informasinya gitu. Jadi data itu sangat penting sekali gitu kalau kita pandai mengolahnya. Nah, jadi query yang pertama nih, siapa saja karyawan yang masih muda tapi mempunyai gaji tinggi. Nah, jadi informasi ini sudah saya simpan di Excel tadi, sudah saya buat di sini ya. Nah, ini dia. Nama Susi, umur muda, umur parubaya, umur tua ya, lalu masa kerja baru, masa kerja lama, gaji rendah, gaji sedang, dan gaji tinggi. Karena di sini tidak bisa dibuat seperti ini ya. Makanya langsung dibuat seperti ini. Dan sudah saya import ke basis data MySQL. Jadi kita bisa memakai query ya, query seperti ini. Query ini ya. Siapa saja karyawan yang masih muda tapi mempunyai gaji tinggi. Nah, jadi sudah saya import di MySQL ya. Saya memakai XAMPP, phpMyAdmin. Jadi ini adalah sama ya data yang saya import dari sini berdasarkan dari Excel ini, dan Excel ini saya salin dari sini, dari informasi ini ya. Jadi kita akan cek ya untuk karyawan yang masih muda tetapi gajinya tinggi gitu ya. Berarti query-nya itu select nama from karyawan, where umurnya muda dan gajinya tinggi. Oke, kita buat di sini ya. Di basis data ini kan juga masih belum tersedia informasi ya kalau belum kita query. Oke, kita akan coba query dengan query ini. Oh, ini dia. Kita copy dulu biar nggak lama. Nah, di sini kita masukkan query SQL-nya. Nah, di sini kita hapus dulu. Kita akan cari dengan select nama from karyawan. Ini memang nama tabelnya karyawan ya. Nama itu tadi sudah ada field nama. Where umur muda kita nggak buat seperti ini ya. Kita tadi buatnya seperti ini, umur muda gitu. Berarti ini kita buat sama dengan umur muda. Oke. Lalu gaji tinggi ya. Dan gaji tinggi. Gaji tinggi. Nah, sudah, lalu kita kirim. Nah, di sini sudah muncul ya, yaitu namanya itu ada Tia, Lucy, Andi, dan Tuti. Coba kita lihat di modul kita ya. Nah, di sini karena memakai keanggotaan N ya, jadi N itu masih ingat kalian di pertemuan 5 operator N itu dicari nilai apa? Ya, dicari nilai min-nya ya. Jadi kalau di sini pastinya 0 dia karena dia nilai paling rendahnya itu 0 dan seterusnya.
Nah, jadi yang dibaca itu adalah yang nilainya lebih tinggi dari 0 saja. Jadi di sini ada Tia, Lucy, Andi, dan Tuti. Benarkah dengan database yang kita punya tadi di MySQL? Tia, Lucy, Andi, dan Tuti. Kita lihat di sini. Tia, Lucy, Andi, dan Tuti. Sama ya. Nah, sama. Oke, itu untuk query untuk karyawan yang masih muda tetapi mempunyai gaji yang tinggi. Nah, ini query yang kedua ya. Siapa saja karyawan yang masih muda atau karyawan yang punya gaji tinggi? Siapa saja karyawan yang masih muda atau karyawan yang punya gaji tinggi? Nah, ini berarti ada dua kemungkinan ya, karena dia memakai or ya atau gitu. Jadi siapa saja yang umurnya masih muda atau gajinya tinggi gitu. Nah, ini memakai nilai max ya, dan pastinya pasti lebih banyak karena dia salah satu terpenuhi aja dia sudah benar ya. Berarti yang masih muda itu berarti muncul semua yang masih muda. Yang gajinya tinggi ya muncul semua yang gajinya tinggi, walaupun yang gajinya tinggi itu bisa jadi dia tidak muda. Dan yang umurnya muda itu bisa jadi dia gajinya tidak tinggi. Jadi dengan query ini muncullah nama-nama Susi, Adi, Tia, Lucy, Andi, Tuti, Yoga, Rina, dan Gigi. Oke, kita coba di query kita di MySQL. Kalau kita mau jelajahi lagi, nah ini akan muncul lagi data mentahnya ya, seperti ini. Nah, kita akan query lagi untuk mencari yang pas gajinya tinggi dan umur atau umurnya masih muda gitu. Select from karyawan where umurnya masih muda dan gajinya masih tinggi gitu ya. Umurnya muda atau gajinya tinggi. Nah, ini pastinya banyak ya, karena yang orangnya masih muda dan gajinya tinggi itu pasti banyak. Gajinya tinggi. Oke. Kita kirim go. Nah, ini ya ada banyak ya, ada berapa ini? Ada 12. Susi, Aditya, Lucy, Andi, Tuti, Yoga, Rina, dan Kiki. Kita lihat di modul. Lucy, Aditya, Lucy, Andi, Tuti, Yoga, Rina, dan Kiki. Sama ya. Oke, itu ya untuk query ya. Jadi nanti bisa kalian pahami sendiri, dan kalau kita anak komputer, kita nggak akan ya, query ini kan hanya untuk anak komputer yang tahu ya. Jadi kewajiban kita itu membuatkan sebuah sistem gitu. Sistemnya itu mungkin kayak gitu tadi. hanya dia dengan pilihan misalnya dari umurnya itu muda, kita pakai operator N, dia masa kerjanya itu lama gitu, langsung ditampilkan gitu. Jangan dari basis data tadi, harus disambungkan ke aplikasi yang akan kita buat itu, misalnya seperti itu, dan itu bisa jadi sebuah skripsi. Oke ya, mungkin itu sampai query ketiga aja biar nggak lama. Mungkin kalian bisa bisa ekspor sendiri begitu dengan data-data yang kalian punya dan kalian teliti lagi ya, karena yang susah itu bukan query-nya ya, bukan query-nya ataupun yang lain. Yang susah itu adalah mendapatkan nilai ini gitu. Nilai ini yang susah dapatnya karena melalui proses yang panjang nilai-nilai ini. Bagaimana kita menentukan kurvanya, bagaimana kita menentukan nilai muda, nilai parubaya dan tua, ya kan? Bagaimana kita menentukan derajat keanggotaan rendah, sedang, tinggi, berapa ringnya. Nah, itu kan harus didefinisikan dan dibuktikan secara logik gitu. Kenapa dia dikatakan sedang dan kenapa dia dikatakan tinggi. Nah, itu argumennya harus kuat atau sesuai dengan permintaan dari misalnya customer kita. Oke, mungkin itu aja ya
pembahasan pada pertemuan kita hari ini. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di YouTube ini ataupun di Google Classroom kita. Oke, mungkin sekian ya. Semoga aja dari pertemuan ini kita bisa mendapatkan banyak ya pengetahuan ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.